Setelah selesai interview, dengan mudahnya Arkana langsung menerima Hafsah menjadi karyawan di kantornya. Hafsah sekarang menjadi bagian divisi perencanaan dan masuk ke tim 4 yang berada di lantai bawah. Di lantai paling bawah adalah tempat orang magang bekerja, contohnya dirinya sendiri. Bukan hanya orang magang, para senior pun ada di tim tersebut. Yah, memang Arkana merekrut Hafsah bekerja di perusahaannya menjadi pegawai magang. Mana mungkin ia akan langsung menjadikan Hafsah menjadi karyawan tetap. Akan sangat membuat para karyawan lain curiga dan iri pada Hafsah nantinya, dan bahkan lebih parah, mungkin ada gosip yang tak mengenakan jika Hafsah menjadi karyawan tetap karena lewat jalur menjijikan. Arkana tahu istrinya ini memiliki bakat dalam bidang bisnis, dan perusahaan ini mungkin akan berkembang pesat karena mendapatkan karyawan seperti Hafsah. Dia tahu kemampuannya dalam sekali lihat. Bisa saja ia sendiri menugaskan Hafsah berada di tim pertama divisi perencanaan, tapi kembali lagi ke alasan pertama, ia tidak mau istrinya itu mencolok dan nantinya dia akan mendapatkan masalah. Setelah setengah jam berada di ruang kerja Arkana, Hafsah diantarkan untuk pergi ke lantai bawah oleh karyawan yang bernama Texelia. "Semuanya, kita kedatangan tim baru di tim kita," teriak Celia penuh semangat, membuat ruang kerja yang berjumlah 5 orang, yang sejak tadi fokus menatap layar laptop, pun mulai teralihkan. Hafsah tersenyum canggung saat semua orang menatapnya, dan ia sekarang menjadi pusat perhatian. "Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafsah Anindya, saya ditugaskan untuk menjadi bagian divisi perencanaan bersama tim kalian, mohon bimbingannya para senior." Wanita dengan pakaian kantor berjalan mendekat lalu menyentuh dagu Hafsah. "Ternyata kamu karyawan baru yang dikatakan oleh manajer Franz. Jangan sungkan untuk bertanya pada saya ketua dari divisi perencanaan." "Baik, senior indah," seru Hafsah sambil melirik nama tag yang wanita itu kenakan di lehernya. Hafsah menatap seorang pria yang sudah berumur, sekiranya kepala 3, sedang tersedak karena minumnya sendiri. "Jangan memanggil Bu Indah dengan panggilan senior, itu sangat menggelikan. Panggil saja Bu Indah," ucap Pak Tion, membuat Bu Indah mendelik. Pak Tion maju hingga sekarang berhadapan dengan Hafsah. "Perkenalkan, nama saya Tion, saya lebih lama bekerja di perusahaan ini, bahkan saya sudah pernah rapat dengan Pak Presdir dan bahkan Pak Presdir yang dingin itu pernah memuji saya." Dengan sombong, Tion mengusap kepalanya yang hanya sedikit rambut yang tumbuh itu sambil menceritakan betapa tingginya derajatnya di tim ini. Baik Bu Indah dan Celia memutarkan bola matanya malas. Perkataan Pak Tion jelas bohong. Untuk bertemu dengan Pak Presdir saja hanya sekali saat rapat bersama, itu pun tim mereka hanya diam saja karena saat tim mereka akan menunjukkan hasil kerja keras mereka, malah disela oleh tim 2 dan tim 3. Sangat menyebalkan berada di tim 4, apalagi karyawannya tidak ada yang dapat diandalkan. "Nah, ini namanya Zidan, kayaknya kalian seumuran," ucap Celia, menepuk pundak Zidan yang sejak tadi menatapnya dengan datar. Hafsah hanya tersenyum dengan canggung. Wajah datar Zidan sama persis seperti Arkan dan Arthur saat pertama kali ia bertemu. Ia harusnya menjaga jarak dengan pria ini yang sepertinya akan menjadi masalah di masa depan dengannya. Ia belum tahu temprano apa yang akan terjadi selama bekerja di perusahaan ini. Bisa saja nanti akan ada keributan yang membawa-bawa namanya. Semoga saja tidak, ia tidak mau hal itu terjadi. "Kalau aku Celia, Kak. Aku masih magang di sini dan masih kuliah." Hafsah mengangguk sebagai jawab. Dia menatap sekitar, ruangan ini akan menjadi ruang kerjanya bersama tim 4 yang sudah lama bekerja di sini. Semoga pekerjaannya ini berjalan seperti apa yang ia nantikan. Sudah lama Hafsah ingin menjadi wanita kantoran, dan akhirnya keinginannya ini terwujud. Semoga saja pekerjaannya menjadi karyawan magang di sini berjalan dengan normal dan tidak ada masalah. "Terima kasih sudah menerima saya dengan baik berada di tim ini.
Padahal hari ini adalah hari kerja pertamanya di perusahaan Ravindra, tetapi hari ini sangat melelahkan. Hari pertama bekerja tidak ada kekacauan, membuat hatinya lega. Semoga saja hari-harinya berjalan dengan damai dan tidak ada keributan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia sudah salat Isya di kantor bersama rekan kerjanya yang bernama Zidan. Ternyata di ruang kerjanya, hanya dirinya dan Zidan saja yang beragama Islam, selebihnya non-Islam. Hafsah mengetahui hal itu dari Celia yang cerewet, tanpa dibertanya pun dia akan langsung mengetahui apa yang tengah ia pikirkan. "Tin, Bu, aku duluan pergi ya," teriak Celia dengan motor Vespanya sambil melambaikan tangan. Ia hanya tersenyum sambil membalas melambaikan tangannya. Hafsah membuka ponselnya. Dia sejak tadi tidak menyalakan ponselnya itu, dan ada banyak panggilan tak terjawab dari Namira dan juga Arthur. "Kenapa anak itu menghubungiku?" gumamnya heran. 2 hari ini ia tidak pernah melihat anak berandalan itu. Sebaiknya ia menghubungi Arthur sambil menunggu taksi online yang 1 menit lalu sudah ia pesan. Panggilan terhubung, dan beberapa detik kemudian terdengar suara bass dari seberang sana. "Kenapa lo gak jawab panggilan gue?" Hafsah mendelik menatap ponselnya, tak suka dengan perkataan anak remaja ini. "Kenapa? Kenapa lo bilang? Lo bawa El dan Ril, kemana? Kamu tidak harus tahu hal itu, Arthur. Mendingan kamu belajar yang benar dan jangan sering-sering nongkrong bersama anak berandalan. 2 hari lalu gue antar lo dan kedua keponakan gue ke rumah Tante Nurma. Dan saat gue ke sana, kenapa kalian malah menghilang?" Hafsah menghela napas dalam-dalam sambil menatap orang-orang yang mulai keluar dari kantor. Selebihnya mereka menetap karena ada yang lembur. Sampai saat ini, ia tidak melihat mobil Arkana. Mungkin hari ini dia akan lembur di kantornya sendirian. Hafsah tidak peduli dengan pikirannya ini, tapi entah kenapa hatinya malah mencemaskan keadaan suaminya itu. Tiba-tiba terbesit Hafsah memikirkan apakah sejak tadi Arkana sudah makan. Ajudannya itu sedang libur seharian ini dan bermain dengan kedua anaknya. "Hafsah, kenapa kamu memikirkan pria bunglon yang selalu berubah-ubah sikapnya itu? Sebaliknya, kamu fokus, tidak boleh memikirkannya," gerutuhnya. Seharusnya ia pulang jam 3 sore karena itu permintaannya pada Arkana, tapi ia terpaksa pulang telat, dan jam 8 malam masih ada di perusahaan ini karena membantu Celia untuk merevisi dokumen yang seminggu ini akan dipresentasikan di depan presdir dan karyawan-karyawan di lantai 2 nantinya. Hafsah yang tak tegaan mana bisa mengabaikan orang yang tengah kesusahan, apalagi ia mampu untuk mengerjakan dokumen yang akan dirapatkan minggu sekarang ini, dan lagi pula ia adalah bagian dari tim mereka. "Keponakan kamu baik-baik saja. Hanya saja kemarin El sempat terkena alergi, tapi sekarang dia baik-baik saja, malahan mereka berdua tadi pagi pergi ke taman hiburan bersama ajudan Farhan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang keadaan mereka, kalau gitu aku akan mematikan teleponnya." "Tunggu. Lo ada di mana?" "Di perusahaan Ravindra Group," Hafsah menghentikan perkataannya, seakan tersadar dia baru saja mengatakan posisinya berada saat ini. Sial. Ia sangat ceroboh. "Halo, Arthur." Ia menghela napas kasar karena panggilan tak terhubung lagi. Hafsah memasukkan ponselnya ke tas lalu berjalan menuju gerbang. "Kenapa taksi yang aku pesan sangat lama?" Hafsah berdecak kesal. Ia pulang sangat malam, pasti Namira dan kedua anaknya marah padanya. Tit. Bukan taksi yang ia harapkan untuk datang, tapi ternyata motor sport dengan seorang pria berjaket hitam yang berhenti di sisi jalan di mana ia tengah berdiri. Pria berjaket hitam itu membuka helm full face-nya hingga wajah tampannya itu terlihat. Dia, Arthur, turun dari atas motor lalu menghampiri Hafsah yang melongo melihatnya. "Kenapa kamu bisa berada di sini?" teriak Hafsah, tak percaya akan penglihatannya yang melihat Arthur sangat cepat datang, padahal baru 5 menit lalu anak remaja ini yang mematikan sambungan teleponnya.
Kebetulan sekali gue lagi ada di warnet dekat sini, jadi saat tahu lo ada di sini, gue mampir. Sepertinya kakak ipar butuh tumpangan, kalau gitu biar gue bawa ke rumah lo, gimana? Tidak, tolak Hafsah cepat. Aku sudah pesan taksi dan sebentar lagi akan menjemputku. Tin. Baru saja dibicarakan, taksi yang Hafsah pesan sudah datang. Sebelum Hafsah membuka taksinya itu, Arthur buru-buru memberikan uang merah pada supir dan menyuruhnya untuk segera pergi. Arthur, apa-apaan kamu ini? Gue kan udah bilang, gue akan antar kakak ipar ke rumah yang saat ini kakak ipar tinggali, sekalian gue mau lihat kedua keponakan gue. Lihat, gue gak akan bawa tangan kosong, gue bawa martabak, nanti kita berempat makan di rumah. Arthur memperlihatkan martabak keju yang ia beli. Sebenarnya, ia memang ada di warnet, dan di depan warnet ada penjual martabak, dan sangat pas ia sedang memesan martabak dan langsung datang ke perusahaan kakaknya karena Hafsah ada di tempat ini. Tunggu. Lo kerja di perusahaan kakak gue, kakak ipar? Iya, memangnya kenapa? Wah wah wah. Sepertinya kakak gue gak peduli kalau lo jadi karyawan di sini, lo harus siap menghadapi karyawan wanita yang bikin gue ngeri. Enggak kok, karyawan di perusahaan Mas Arkana tidak ada masalah. Malahan dari pagi aku bekerja sampai sekarang tidak ada karyawan yang menggangguku, apalagi timku sangat baik padaku. Hadeh, lo polos banget, kakak ipar. Lo baru sekali kerja, jadi gak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Intinya lo harus hati-hati, oke? Aku pernah berurusan dengan satu karyawan di perusahaan ini yang bernama Windy. Waktu itu aku akan pulang dari perusahaan ini, tapi aku tak sengaja membantu El dan Ril karena akan ditampar oleh wanita itu. Dan apa yang terjadi? Aku malah membuat wanita itu marah dan pergi karena saat itu ajudan Farhan datang. Tapi karyawan dengan sikap seperti Fiona sangat banyak di perusahaan ini, jadi berhati-hatilah. Jadi gak nih boncengan sama gue? Hafsah menggeleng, kembali menolak, sambil memijat kepalanya, benar-benar lelah jika terus dihadapi oleh pria seperti Arthur. Oh, atau jangan-jangan kakak ipar gak mau dibonceng sama gue karena pakai motor, kan? Kalau gitu, gue suruh penjaga untuk bawa mobil. Sekalipun kamu bawa mobil, aku tidak mau dibonceng oleh anak bau kencur kayak kamu. Kalau gitu, biar saya yang antarkan kamu, Hafsah. Baik Hafsah dan Arthur seketika membalikkan badan mereka ke belakang. Arkana, dengan jas hitam yang dia pegang dan hanya memakai kemeja putih dengan satu kancing dibuka hingga memperlihatkan tubuh kekarnya itu, maju selangkah mendekati istrinya. Arkana menarik pinggang Hafsah hingga istrinya itu tidak berdekatan lagi dengan adiknya ini. Entah kenapa, saat melihat istri dan juga adiknya saling mengobrol, ia merasakan perasaan tak nyaman dalam hatinya. Mobil Arkana ada di belakang, dan ia sengaja turun agar tidak membuat mereka kaget. Tapi ternyata, tetap saja kedatangannya mengejutkan Hafsah dan Arthur. Hafsah, kamu tidak selingkuh dengan adik kandung saya, kan? Tuduh Arkana, menatap tajam istrinya itu. Ia masih mengingat jika Arthur jelas sudah memiliki perasaan cinta pada Hafsah. Dia harus menjauhkan adiknya ini dari istrinya. Tidak, Arkana tidak cemburu. Dia tidak mau adiknya mencintai wanita yang sudah jelas telah memiliki suami. Dan juga umur adiknya dan Hafsah sangat jauh. Orang-orang akan mencela Arthur karena menyukai wanita yang lebih tua darinya. Katakan saja jika Arkana cemburu, namun dia tidak menyadari akan perasaannya ini. Maaf, lebih baik aku pergi jalan kaki saja sambil mencari taksi daripada ikut sama salah satu dari kalian, tolak Hafsah, berniat akan pergi, namun tangan kanan dan kirinya dicekal oleh Arthur dan Arkana. Hafsah seketika menepis tangan kanannya yang dipegang oleh Arthur, membuat Arkana tersenyum melihatnya. Senyuman itu tidak berlangsung lama, karena Hafsah juga menepis tangan kirinya. Bisa tidak kalian pergi dari hadapanku? Arthur, besok kamu sekolah,
dan Mas Arkana, kamu besok pagi-pagi harus pergi ke kantor. Sebaiknya kalian pulang dan jangan pedulikan aku. Aku bisa pulang sendiri. Jangan lupa, ia selalu pulang jam 9 malam sendirian saat selesai kerja paruh waktu. Arkana bukannya marah, malah tertawa dan secara paksa menarik tangan istrinya itu dan mendorongnya ke kursi mobil. Arthur yang melihat perlakuan kakaknya berniat akan merebut Hafsah, tapi dia dihalangi oleh tubuhnya. Mau kemana? Selama ini kamu pergi mabuk-mabukan, saya akan kasih tahu Bunda agar kamu pergi ke luar negeri, mau? Ancam Arkana, tak main-main. Namun ancaman itu tidak membuat Arthur gentar. Dia mencoba untuk mendorong tubuh kekar kakaknya ini yang menutupi pintu mobil di mana Hafsah terkurung di dalamnya. Sial. Kakaknya ini benar-benar membuatnya kesal saja. Kalau gitu, biar saya panggil Fiona untuk mencarimu. Sepertinya dia ingin bertemu denganmu, Arthur, karena ajudan saya mengatakan jika Fiona malam tadi tengah mencari keberadaanmu. Bulu kuduk Arthur merinding seketika. Dia otomatis mundur sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu. Jadi ajudan kakak yang mengatakan keberadaanku tadi malam? Yah, memangnya kenapa? Arthur mengumpat dalam hati. Sudah jelas Arthur sangat anti dengan yang namanya wanita kecuali Hazril, Bunda, dan saat ini Hafsah. Wanita jalang seperti Fiona adalah wanita yang selama ini ia hindari. Wanita seperti itu suka menggodanya dan merampas harta berharganya, dan itu sangat membuatnya ketakutan. Sialan lo, Kak! Teriak Arthur, naik ke atas motor lalu menjalankan motornya dengan kecepatan kencang. Seharian ini, ia pergi ke sekolah dan setelah itu pergi ke warnet dekat kantor Arkana. Ia tidak lagi nongkrong di dekat minimarket tempat Hafsah bekerja paruh waktu karena Fiona datang waktu itu dan pergi untuk membeli alkohol ke minimarket. Untung saja ia kabur sebelum wanita macam Fiona melakukan hal tidak-tidak padanya. Satu hal yang paling dibenci Arthur adalah wanita jalang yang selalu merendahkan harga diri mereka, dan contohnya Fiona. Memikirkan wanita jalang itu membuat Arthur semakin mempercepat laju kendaraannya. Setelah kepergian Arthur, Arkana dengan senyuman lebarnya masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobilnya itu. Farhan tidak ada, ajudannya itu seharian ini sudah diliburkan, jadi ia menyetir sendiri. Ada keuntungan sendiri ia menyetir mobil karena ia bisa berduaan dengan Hafsah. Seakan ada yang salah dengan pikirannya, Arkana berdecak kesal. Mas, turunkan aku sekarang. Teriak Hafsah, mencoba untuk membuka pintu mobil, namun ternyata dikunci otomatis oleh Arkana. Saya akan mengantarkanmu sampai rumah, jadi duduklah dengan tenang. Hafsah mana bisa duduk dengan tenang jika di dalam mobil hanya ada dirinya dan Arkana saja berdua. Ingatannya masih terekam jelas saat tadi pagi Arkana seenaknya mencium bibirnya. Sungguh. Ia takut kejadian itu akan terulang kembali. Sepertinya kamu takut pada saya, Hafsah. Tenang saja, saya hanya akan mengantarkan kamu sampai jembatan dan tidak akan masuk ke rumah kamu. Mobil yang Arkana kendarai melaju dengan kecepatan normal. Jarak perusahaan dengan tempat Hafsah tinggal sedikit jauh, butuh waktu 30 menit untuk sampai. Hafsah yang kelelahan karena dari pagi hingga sampai sekarang bekerja, pada akhirnya dia tertidur sambil menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Arkana yang melihat Hafsah dengan posisi salah karena bisa saja jika istrinya ini terbangun kepalanya akan kram, segera menjadikan pundak kekarnya sebagai sandaran untuk Hafsah tidur. 30 menit Arkana menyetir mobil hingga ia sampai di dekat jembatan di mana di sebelah kiri ada gang sempit di mana ada kosan Hafsah di sana. Arkana menghentikan mobilnya di sisi jalan. Dia menatap wajah cantik Hafsah yang tertidur dengan pulas. Ia dengan perlahan membuka sabuk pengaman di tubuh istrinya ini, setelah itu menepuk pipinya. Tatapannya kembali menatap paras istrinya yang benar-benar cantik. Hafsah sepertinya memiliki wajah keturunan Arab karena hidungnya yang sangat mancung, sama seperti Hanum.
Hafsah, bangun, kita sudah sampai. Tidak ada respons dari Hafsah dan tidak ada niat untuk Hafsah terbangun. Tolong ingatkan Arkana kalau Hafsah, jika sedang benar-benar lelah dan dia tertidur, tidak bisa dibangunkan. Hafsah, bangun. Sekali lagi Arkana menepuk pipi Hafsah, namun tidak ada respons. Entah pikiran negatif dari mana, tiba-tiba saja pandangan Arkana turun ke bibir ranum istrinya ini, membuatnya tak sadar meneguk ludahnya kasar. Dia menepuk pipinya lagi dan tidak kunjung mendapatkan respons. Entah setan apa yang merasuki tubuh Arkana, tiba-tiba saja dia memajukan wajahnya hingga bibirnya menyentuh bibir Hafsah. Deh! Jantung Arkana bergemuruh dengan hebatnya. Lagi dan lagi perasaan ini hadir tanpa bisa ia cegah. Tidak ada tanda-tanda Hafsah terbangun dari tidurnya, Arkana cepat-cepat melepaskan ciumannya itu. Dia mengusap selaiva di bibir Hafsah dengan panik. Sial! Kenapa ia lagi-lagi mencium bibir Hafsah? Dan di saat seperti ini, kenapa ia dengan bodohnya mengambil kesempatan dalam kesempitan saat Hafsah sedang tidur? Untung saja Hafsah tidak terbangun akibat tindakan bodohnya ini. Cek. Kamu sendiri yang membuat saya harus datang ke rumah kamu, Hafsah. Arkana pelan-pelan mengangkat tubuh ringan Hafsah. Dia keluar sambil menggendong tubuh Hafsah dari depan dan berjalan menuju gang sempit. Kata Farhan, gang sempit ini hanya ada satu kosan saja yang sangat panjang dan dulunya dijadikan kosan perempuan, dan Hafsah mengekos di pintu nomor pertama. Tok tok tok. Arkana mengetuk pintu yang bernomor 1 dengan pelan. Ceklek. Pintu terbuka dari dalam, membuat Arkana mundur. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan menguap dengan kedua mata terpejam. Hafsah, kenapa gue seharian ini mengurus kedua anak lo? Gue capek, sekarang gue mau pergi, ingat jangan lupa transfer ke rekening gue besok. Tanpa melihat siapa yang datang, Namira begitu saja pergi dari tempat ini. Kosannya juga cukup dekat, masih di daerah sini, dan ia sudah terbiasa pulang dengan keadaan seperti ini. Arkana yang melihat pun hanya bisa melongo karena tingkah sahabat Hafsah benar-benar aneh. Ia mengangkat bahunya acuh lalu mulai masuk ke tempat tinggal Hafsah dan kedua anaknya ini yang sangat kecil dan sempit. Sepertinya kedua anaknya sudah tidur di kamarnya, itu bagus karena ia masih mengingat perkataan Hafsah yang tidak boleh bertemu dengan mereka dulu sebelum traumanya sembuh. Arkana membuka pintu di depannya, dan ternyata saat ia masuk, tempat ini adalah kamar Hafsah, tapi entah kenapa kamar ini seperti gudang. Dia masuk ke kamar tersebut lalu meletakkan tubuh Hafsah ke atas ranjang. Tidak terbesit untuk Arkana akan tinggal lebih lama di rumah kecil ini, tapi sepertinya ia ingin tidur di sini, entah kenapa. Tubuhnya pun sudah lelah, dan tak sadar ia juga menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang dekat Hafsah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.